Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan lebih detail mengenai Bitcoin, Ethereum, dan lebih ke macroeconomics, bisa pertimbangkan untuk nonton DCWT sesi pertama yang sudah kita upload tadi pagi. Dan jangan lupa salah satu cara terbaik dan termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, dibandingkan dengan tadi pagi ini sedikit lebih merah ya, BTC sedikit lebih dalam. Sekarang dia minus 1,32%. BNB dia koreksi 1,16, Solana 0,81, XRP 1,22 koreksi, Toncoin rally 1,21, Dogecoin koreksi 3,34 dan Cardano koreksi sekitar 3% kalau kita bulatkan. Hari ini rosternya adalah Solana, Ton, Cardano, ENA, dan Render. Nah, gue ingatkan lagi, kalau lu pengen pair favorit lu masuk ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua, ya. Nah, kita bisa lihat di sini kondisi ya Bitcoin sebenarnya masih cenderung bearish karena masih jauh dari higher high ya. Ini malah ada possibility terjadi lagi suatu lower high ya. Nah, apabila BTC cenderung bearish, suka nggak suka kita akan mendapatkan juga altcoin markets yang cenderung lebih gampang merah juga karena suka nggak suka cryptocurrency market ini masih dipimpin oleh Bitcoin. Ada nggak bang misalnya anomali di mana bisa ada yang kayaknya ngelawan arah? Bisa, contoh kayak Ton ya. Ton malah masih cenderung mempertahankan struktur bullishnya ya, tetapi Ton ini satu dari berapa gitu, ini minoritas bukan mayoritas ya. Nah, banyaknya ya lu bisa lihat sendiri kayak Cardano ya jelas bahkan lebih bearish dibandingkan BTC. Solana mulai lebih bearish lagi ya. Lalu kita lihat juga di sini contoh Render ya, semuanya cenderung bearish begitu. Jadi makanya suka nggak suka, bahkan saat kita pure altcoin semua pun kalau kita pengen tahu secara garis besar mau kemana, kita harus lihat ke BTC gitu. Nah, ini makanya penting banget untuk BTC weekly close-nya seperti apa. Kalau nanti hari Senin weekly close-nya itu di bawah dari bull support band, ya gue udah bahas extensively, kita ada kemungkinan bisa lebih dalam lagi. Worst-nya banget berapa bang? Biasanya ya, kalau udah lumayan lama nggak mengunjungi bull support band, sedikit kualat gitu ya, sedikit malin kundang, nah itu biasanya bisa sampai 50. Selalu nggak juga sih. Ada contoh di sini yang kayak paling dia itu dari week tertinggi sampai ke sini berapa persen nih? Waduh, salah tarik. Nah, di sini 20-an bisa juga ya, tapi perbedaannya di sini kita tahu ada bensin fundamentalnya. Bensin fundamentalnya di sini lagi hype ETF. Nah, di sini mulai habis ETF-nya, ada hype halving. Kali ini mungkin kita tinggal tersisa satu aja, hype yang secara garis besar ada di kripto adalah hype dari ETF Ethereum ya. Nah, kita lihat apakah nanti saat dia rilis di bulan Juli akan bisa membuat market lebih bullish atau tidak ya. Kita nggak bisa tahu spesifik seperti apa ya, tapi biasanya tanda-tandanya kalau buying the rumor and selling the news itu naik duluan sebelum newsnya. Kali ini belum naik nih, apakah jangan-jangan ada harapan untuk Ethereum ETF spot. Ini kalau BTC gampang ya, BTC ETF. Tapi kalau ETF tuh jadi kayak sedikit belibet gitu ngomongnya ya. Oke. Itu kurang lebih untuk gambarannya ya secara garis besarnya. Selanjutnya kita akan lihat juga ke Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kondisinya itu masih masih di situ-situ aja sih ya. Kemarin dia berhasil daily close tetap masih di atas dari 54,5. Kita lihat hari ini apakah akan meneruskan momentum yang lebih bearish kemarin atau jangan-jangan tetap masih bertahan dan konsolidasi begitu ya. Untuk altcoin season ya kita masih lihat ya masih cukup jauh dari EMA 200, jadi ya jawabannya masih belum ya. Nah, sekali lagi untuk Bitcoin dominance ini adalah satu lagi reminder bahwa untuk apalagi para newbies ya, di awal dari bull market kecenderungannya adalah Bitcoin akan mendominasi cryptocurrency market in general ya. Nah, tetapi saat kita sudah masuk ke masa-masa QE ya, ini kan masa QT nih, awal bull market itu biasanya QT. Nah, awal dari QE disitulah korelasinya jelas banget yang akan membawa market lebih siap untuk mengambil risiko yang lebih besar ya.
Nah, contohnya di sini kita bisa lihat interest rate turun, balance sheet naik, langsung korelasinya jelas sama Bitcoin dominance. Bitcoin dominance langsung mulai turun. Kenapa? Karena saat terjadi masa-masa interest rate rendah dan balance sheet tinggi, ini masa-masa liquidity itu besar di market. Simpelnya supply dari uang ya simpelnya dari US ya, bukan Indonesia. Kalau Indonesia gue nggak terlalu perhatiin karena nggak terlalu global efeknya ya. Kalau US uang ini bersebaran banyak di market, ini akan membuat uang itu akan lebih murah. Ya sama kayak gini lah. Kalau lu punya mobil satu-satunya di dunia, itu harganya bisa wah nggak jelas, goib gitu ya. Tapi kalau tuh mobil ada 1 juta mobil, nah harganya turun 2 juta, semiliar unit. Nah itu pasti harga akan terus turun. Sama kayak uang. Kalau uang banyak yang beredar di pasar, itu akan membuat si buying power dari uang itu berkurang. Nah, maka dari itu orang-orang akan cenderung lebih mengambil resiko lebih banyak begitu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa mereka akan kehilangan daya beli. Nah, makanya mulailah masuk ke altcoins. Nah, jadi ini nih, kalau lu pengen altcoins kayak begini, lu butuh the Fed's interest rate turun dan balance sheet naik. Sekarang kondisinya literally kebalikan dari yang kita inginkan kalau kita pengen altcoin season. Sekarang itu masa-masanya liquidity seret ya, di mana interest rate tinggi dan balance sheet terus terjun payung begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau lu pengen altcoins kayak begini di masa-masa di mana semua alts itu kayaknya nggak bisa nggak ngepam gitu ya. Ya buat lu yang pernah ngerasain 2021 pasti ya pernah happy-nya tuh kerasa banget. Kayak dulu Solana ngepamnya gila banget, Matic gila banget, Cardano gila banget. Itu di masa-masa ini ya. Di sini bisa rally pump tapi nggak segila di masa-masa ini ya, karena akan sangat kontras dibandingkan dengan BTC yang cenderung lambat begitu. Tetapi sekarang faktanya tidak seperti itu ya. Walaupun ada beberapa yang bisa dibilang masuknya ke dalam anomali seperti Solana sekarang, BNB, kalau di meme coin ada PP mungkin ya. Tapi in general akan cenderung terlibas atau jangan terlibas ya, terdominasi oleh BTC secara performanya gitu ya. Nah, tapi Bang, oke, gue ngerti Bang. Tapi kan sekarang kan ada kemungkinan resesi nih Bang. Kalau kita mulai dikit-dikit akumulasi alts gimana Bang? Ya bisa aja karena ya lo sekarang bisa lihat alts cenderungnya lebih drop dibandingkan dengan BTC. Nah itu bisa menjadi satu tempat untuk kita melakukan akumulasi. Tetapi kalau gue tetap main scenario gue tetap bearish begitu. Walaupun gue siap kok sampai dia lanjut lagi ke atas. Nah caranya apa? Gue udah sering banget bahas ya, tapi nggak apa gue bahas lagi. Ya gue akumulasinya dengan peluru yang lebih kecil. Jadi misalkan kalau akumulasi biasanya $100, gue cuma 25. Artinya gue diskon 75% pelurunya. Buat apa Bang? Buat jadi peluru cadangan. Kalau sampai ternyata dia drop dengan cukup ekstrim, minus sampai 50%, alts akan terjun paling lebih gila. Nah disitulah gue ada peluru untuk membeli altcoins lebih murah. Begitu. Nah biasanya setelah udah terjadi resesi, the Fed terpaksa untuk mulai ya menurunkan interest rate, balance sheet semua dioprek-oprek. Nah itu biasanya akan membuat liquidity banyak di markets dan akan menarik untuk altcoins begitu ya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasan altcoins kita pada hari ini ya. Sebelum kita masuk, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan BitGet sedang ada event yang menarik untuk kita bisa ikuti. Dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 15 Juli 2024. Ada 50.000 BGB yang siap dibagikan untuk Bloom Community ya. Bagaimana cara ikutannya? Simple banget ya. Lu bisa get up to 200 USD worth of BGB dengan mengcomplete 2 simple steps. Yang pertama lu tinggal sign up di BitGet dan verify your identity atau simpelnya adalah KYC. Step kedua, make your first trade ya, bisa spot maupun futures dan lo bisa dapatkan 5 sampai 200 BGB ya, atau lebih tepatnya 5 sampai 200 USD worth of BGB secara random ya. Buat lo yang tertarik silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah, trade di BitGet, dan buat lo yang pengen ikutan silahkan bisa pause dulu sebentar videonya dan lihat terms and condition. Apabila semua cocok, tidak ada ganjilan di hati, bisa ikutan ya. Dan jangan lupa untuk selalu trade di BitGet.
Kita mulai dengan Solana. Untuk Solana ini berarti buy limitnya ada di EMA 200 atau di 133,8. Lalu buy limit selanjutnya ada di 121,68 dan buy limit ketiga di 117,22. Itu untuk posisi spot di Solana ya. Untuk posisi futuresnya gimana? Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 200 atau di struktur 133,8, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Nah, posisi long ini target TP-nya bisa beberapa. Kalau lu mau paling konservatif, arguably ya, kalau hari ini mulai turun, bisa di sini, struktur baru. Di angka 136,71. Tapi kalau sampai lu mau lebih agresif, boleh pertimbangkan di EMA 20 gitu. Ya. Itu kurang lebih setup untuk di Solana. Next kita geser ke TON. Nah, untuk TON ini adalah salah satu altcoins yang bisa dibilang melawan Bitcoin, di mana Bitcoin cenderung melemah, membuat lower low, lower high, dia malah membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, pertanyaannya apakah ya ini dibilang higher low enggak sih ya, jujurnya rada mirip kayak di sini. Nah, sebenarnya yang malah gue lihat sekarang adalah jangan-jangan ini ada possibility dia untuk membuat head and shoulders ya. Nah, tapi head and shoulders ini banyak orang yang salah cara pakainya. Banyak orang yang gini, oke nih head and shoulders, short dari sekarang, toyo naik ke atas. Nah, itu nggak tepat. Sebenarnya head and shoulders itu kita buka posisinya itu kalau sampai dia tembus shoulder di sini nih. Jadi arguably kita bikin tarik lagi satu garis. Nah, kalau sampai dia jebol di sini gitu ya. Nah, jebol, retest baru buka begitu. Cuman banyak orang yang salah kaprah ya. Nah, tinggal kita lihat nih, apakah ini akan jadi shoulder keduanya atau jangan-jangan dia malah ketemu momentum yang lebih kuat dan mulai membuat higher high lagi ya. Itu kurang lebih untuk Toncoin ya secara ya makronya. Next kita akan lihat buy limit. Buy limit berarti yang pertama di EMA 20, yang kedua di 7,43 dan ketiga di MA 50 di 6,97. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di EMA 20 sebagai support. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di sini ya di 8,189 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Toncoin. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia sepertinya ketakutan dengan EMA 20. Baru mendekat dia langsung udah turun duluan ya. Nah, secara buy limit berarti tinggal tersisa 2 aja ya, yaitu di 0,377 dan di 0,3562. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya apabila ya besok daily close-nya masih di atas dari 0,377, kita bisa limit posisi long. Retest kedua terjadi, kita otomatis kebuka posisi longnya dan target TP-nya boleh di 0,396. Or maybe kalau sampai EMA 20-nya dengan cepat ke bawah itu juga bisa menjadi target TP. Tinggal pilih aja mana yang lebih cocok ya. Next kita masuk ke ENA. Untuk ENA ini classic catching a falling knife ya. Makanya setelah dia jebol dari struktur di sini sebenarnya gue udah bilang kayaknya jangan akumulasi dulu deh spot ya, karena biasanya kalau struktur awalnya jebol nih ya, struktur awal jebol biasanya akan ya lanjut dan beneran terjadi ya lanjut. Nah, untuk sekarang berarti kita posisi futures aja yang kita bahas ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP-nya yang masih under construction di sini nih. Ya, kita lihat. Nanti kalau dia udah mulai naik berarti struktur support nih. Nah, struktur supportnya itu bisa menjadikan target TP untuk posisi shortnya. Next kita geser ke render. Untuk render setelah posisi short kita TP di sini, sayangnya posisi longnya kita malah sedikit cut loss, walaupun kecil banget sih ini ya, minusnya pasti di bawah 1% ya. Nah, tetapi karena jebol ke bawah, ya otomatis secara posisi spot tinggal tersisa 1 ya, di 7,011. Untuk futuresnya sudah terjadi retest pertama di 7,465 hari ini ya. Kalau besok terjadi retest kedua, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di 7,011 ya. Oke, jangan lupa hari ini akan keluar beberapa data penting, bahkan arguably sangat penting, yaitu akan keluar GDP. Nah, GDP ini akan kemungkinan besar membuat market cenderung volatile. Apalagi kalau hasilnya tidak sesuai harapan, begitu ya. Nah, jadi lagi-lagi gue sarankan untuk apa? Gue sarankan kalau lu punya posisi futures dan lu konservatif, udah deket-deket jam segini, 7:30, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi gue ingatkan, 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.